Seorang direktur wanita memanggil sahabatnya untuk menguji kesetiaan suaminya. Tak disangka dia beneran jatuh cinta pada si pria karena dia sudah menyukainya sejak awal. Ternyata pria ini tak cuma jago kultivasi, bahkan para guru bela diri terkenal mau menjadi muridnya. Pria itu awalnya hanya seorang pendeta Tao kecil, namun jadi gila karena berlari, bermimpi berhubungan dengan wanita berbeda, dan tiap menit kekuatannya akan berkurang satu lapisan. Gurunya mengatakan dia harus turun gunung mencari wanita untuk menyatukan jalan kultivasinya. Jika tidak dalam 3 jam dia akan lenyap. Mendengar itu si pria pun panik dan mengatakan, lelucon apa itu? 3 jam saja, bahkan ke toilet juga tak sempat. Namun gurunya hanya tertawa. Pemuda itu pun dibawa turun gunung oleh gurunya. Dia pun melihat wanita cantik sedang siaran langsung dan merasa itu bukanlah perjalanan yang sia-sia. Tiba-tiba sebuah labu jatuh menimpanya. Itu adalah pil emas yang diberikan gurunya. Sambil berkata berbuat baik akan membawa berkah besar. Isi di dalam labu ini punya kekuatan luar biasa. Dia pun langsung menelan satu pil dan mulai mencari 9 wanita dari mimpinya. Tak lama dia menemukan 2 wanita dalam mimpinya. Lalu langsung menghampiri dengan gembira dan langsung bertanya pada mereka berdua, apakah bisa berhubungan dengannya? Kerumunan mengira pria itu gila. Kedua wanita itu adalah pengusaha kaya raya, dan dia berani-beraninya bermimpi tinggi, bahkan langsung ingin 2 sekaligus. Pemuda itu ingin menjelaskan, namun tanpa sengaja tangannya terpeleset menyentuh dada mereka. Perempuan itu kira dia orang yang kabur, dan segera memanggil petugas keamanan. Tapi mereka tak tahu pria itu memiliki kultivasi yang tinggi. Mereka tak bisa menangkapnya. Hanya dengan sedikit kekuatan dia membengkokkan tongkat penjaga itu. Saat melihat sisa hidupnya tinggal 2 jam, si pria menceritakan mimpinya kepada mereka berdua. Mereka terkejut mendengarnya, karena mereka pun mengalami mimpi yang sama. Apakah mungkin pria dalam mimpi itu dia? Wanita itu lalu memberi syarat pada si pemuda. Jika ia bisa membantunya merebut kembali perusahaan, maka dia akan mempertimbangkan jadi pasangannya. Rupanya ayah wanita itu menyerahkan perusahaan padanya. Tak disangka sepupunya berkhianat, ingin merebut perusahaan darinya. Pemuda itu pun langsung setuju membantu. Namun baru sadar, dia sama sekali tak paham bisnis. Dia pun panik. Teringat ucapan gurunya tentang pil emas itu. Ia pun berniat menelan lagi 1 butir pil ajaib itu. Tiba-tiba seorang kakek lewat dan jatuh karena serangan jantung. Cucunya menangis minta tolong. Namun semua orang takut itu penipuan dan tak ada yang mau membantu. Pemuda itu maju ke depan, tapi orang-orang menahannya, menyuruhnya jangan tertipu. Namun ia tetap maju dan menenangkan anak itu. Kakeknya baik-baik saja. Lalu dia mengeluarkan 1 pil emas dan berikan pada kakek itu. Sekejap tubuh sang kakek memancarkan cahaya. Pemuda itu mengerahkan jurusnya, mengarahkan energi ke seluruh tubuh si kakek. Namun saking kerasnya kakek itu malah kaget setengah mati. Begitu dia sadar, pemuda itu hendak pergi. Namun kakek itu memeluk kakinya dengan erat. Orang-orang di sekitar pun menertawakannya, mengira pemuda itu benar-benar kena tipu. Namun mereka tidak tahu identitas sebenarnya kakek itu. Dia sebenarnya adalah ketua dari Tiangong Group, salah satu perusahaan terbesar di sana. Dia adalah ketua Tiangong Group.